Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami menanti-nantikan lawatan-Mu saat ini. Saat kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami merindukan jemahan kasih-Mu. Urapilah kami ya Bapa. Kami mempersiapkan hati untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya oleh kuasa firman-Mu kami diubah, kami dibaharui, kami dibentuk seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup ini, pasti sudah seringkali kita mendengar orang berkata, hidup adalah pilihan. Nah, persoalannya sekarang, kalau kita tahu hidup adalah pilihan, maka kita harus berani memeriksa dengan jujur seluruh keberadaan hidup kita. Karena kalau dikatakan hidup adalah pilihan, kita harus memeriksa hati kita. Selama ini kita memilih apa? Kita memilih siapa? Saudaraku, kenapa kita harus memeriksa hati kita? Karena sebagai orang percaya, apa yang kita pilih hari ini itu akan berdampak pada masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Tetapi kalau harus jujur, banyak orang, bahkan mungkin diri kita pribadi lepas pribadi, tidak pernah memikirkan akan hal ini. Pada akhirnya selama ini tanpa kita sadari, di dalam menjalani hidup ini, kita sudah terlanjur memilih untuk hidup menikmati dunia ini sesuai dengan apa yang ingin kita nikmati. Kita menetapkan hati untuk memilih mempertahankan segala sesuatu yang kita anggap itu menyenangkan hati kita, itu membahagiakan kita, itu menyukakan hati kita, ya. Kita memilih itu sesuai dengan keinginan hati kita sendiri. Dan biasanya pilihan hidup kita itu kan tertuju kepada berbagai kesenangan hidup yang ingin kita nikmati, saudaraku, tanpa kita sadari bahwa apa yang kita pilih itu pada akhirnya tidak ada satupun yang akan kita bawa sampai nanti kita berada di kekekalan. Kenapa saya katakan apa yang kita pilih hari ini tidak ada satupun yang akan kita bawa sampai kita berada di kekekalan? Karena kalau yang kita pilih itu adalah segala bentuk kesenangan hidup, maka pertanyaannya adalah apa yang akan kita bawa sampai di kekekalan nanti? Sebab ketika kita menutup mata, maka semua yang kita pilih selama ini, yang kita nikmati selama ini, apapun bentuknya, semuanya itu harus dilepaskan. Sebab segala bentuk kesenangan diri, segala bentuk kesenangan hidup dunia ini tidak akan pernah bisa kita bawa sampai di kekekalan nanti. Itulah kenapa saya katakan tadi kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, hati kita. Kita memilih apa selama ini? Oleh karenanya saat ini, ketika kita disadarkan dengan pertanyaan ini, dan ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, maka kita harus memeriksa pilihan hidup kita, saudaraku. Dan saya harus katakan, saya harus ingatkan, satu-satunya pilihan hidup yang terbaik yang akan kita bawa sampai di kekekalan nanti adalah kita harus menetapkan hati untuk memilih Tuhan saja dan bukan yang lain. Saya ulang sekali lagi, kita harus menetapkan hati untuk memilih Tuhan saja dan bukan yang lain. Artinya di sepanjang hari hidup kita, kita harus berani memilih untuk hidup menikmati Tuhan saja. Kita harus berani memilih untuk menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita, satu-satunya kesenangan hati kita, satu-satunya kebahagiaan bagi kehidupan kita. Saya mengatakan akan hal ini bukan berlebihan, ya saudaraku. Karena apa? Karena apapun yang kita pilih pada akhirnya akan membuat kita terikat dengan pilihan kita itu. Artinya kalau selama ini kita memilih untuk hidup menikmati dunia ini, tanpa kita sadari, hati kita itu terikat dengan pilihan kita
untuk menikmati dunia ini. Kita hidup bersahabat dengan dunia ini, kita hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Pada akhirnya hati kita tidak pernah terikat dengan Tuhan. Saudara dengar ini, orang yang hatinya masih terikat dengan dunia ini, masih bersahabat dengan dunia ini, hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Karena firman Tuhan sudah mengatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tetapi kalau kita memilih Tuhan, sama dengan kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kalau saat ini kita berani menetapkan hati untuk memilih Tuhan saja, kita berani menetapkan hati untuk melepaskan semua kesenangan diri, semua kesenangan hidup dunia yang bisa kita nikmati, maka pada akhirnya kita akan hidup menikmati Tuhan saja. Dan orang yang membiasakan diri untuk hidup menikmati Tuhan saja, untuk hidup melakukan kehendak Tuhan saja selama masih hidup di dunia ini, maka ia telah memiliki bagian yang tetap, bagian yang takkan pernah hilang, bagian yang takkan pernah binasa, bagian yang akan tetap dibawa sampai ketika ia menutup mata. Orang percaya yang berani menetapkan hati, memilih Tuhan saja di sepanjang umur hidupnya, ia akan berkata, sama seperti yang firman Tuhan katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku ingat, sudah saya katakan di awal tadi, kalau selama ini kita menetapkan hati untuk hidup menikmati dunia ini, itu tidak akan pernah kita bawa sampai di kekekalan nanti. Tetapi kalau kita memilih untuk mengikatkan hidup kita, mengikatkan diri kita, mengikatkan hati kita dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Maka orang yang terikat dengan Tuhan sejak di dunia ini, ketika menutup mata, akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Saudaraku ingat, hidup ini singkat. Bahkan firman Tuhan mengatakan, hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh karenanya, disingkatnya masa hidup kita di dunia ini, jangan sampai kita salah menentukan pilihan hidup yang akan berdampak bagi kehidupan kita di kekekalan nanti. Seorang seperti Rasul Paulus berani berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya Rasul Paulus berani menetapkan hati untuk memilih Tuhan saja. Bahkan di dalam Filipi pasal 3 itu ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi orang percaya yang saat ini tidak berani menetapkan hati untuk melepaskan diri dari semua keterikatan dengan dunia ini. Tidak berani menetapkan hati untuk menganggap bahwa semua kesenangan dunia ini tidak lebih daripada sampah. Maka pada akhirnya ketika ia menutup mata, ia tidak akan pernah memperoleh Kristus. Kenapa demikian? Karena di kekekalan nanti, wajah batinianya, manusia batinianya tidak ditemukan serupa dengan Kristus. Saudaraku, perhatikan ini. Kenapa kita harus berani menetapkan hati untuk memilih Tuhan saja? Karena tanpa kita sadari, kita memiliki panggilan di dalam Kristus. Panggilan kita itu adalah panggilan surgawi. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ini, kalau kita membaca mulai ayat 13, maka kita akan menemukan panggilan kita di dalam Kristus. Ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di dalam ayat 14 dikatakan, perhatikan baik, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saat ini kita menetapkan hati, disingkatnya waktu hidup di dunia ini, kita memilih Tuhan saja, maka ketika kita menutup mata, kita akan diterima oleh Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk bisa menentukan pilihan hidup yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami untuk menentukan pilihan hidup yang tepat demi kehidupan kami di kekekalan nanti. Ampunilah kami ya Bapa, kalau selama ini kami masih memilih untuk hidup menikmati dunia ini, tetapi hari ini kami mau menetapkan hati memilih Engkau saja, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.